Tidak mungkin juragan mempunyai orang tua seperti mereka. Usir mereka. Pengawal, usir mereka. Baik, juragan. Bagaikan kacang yang lupa pada kulitnya. Itulah kisah si Boncel dari Caringin, Banten. Itu teh anak saya, si Ocen. Lalu adakah kaitan kisah ini dengan letusan Krakatau dan hilangnya kota Caringin? Sausu kali ini akan mengangkat tentang kisah si Boncel. Kalau asal jangan usul, kalau usul nggak boleh asal. Bagaikan kacang yang lupa pada kulitnya. Itulah kisah si Boncel dari Caringin, Banten. Seorang pemuda yang cerdas namun durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu adakah kaitan kisah ini dengan letusan Krakatau dan hilangnya kota Caringin? Sausu kali ini akan mengangkat tentang kisah si Boncel. Kalau asal jangan usul, kalau usul nggak boleh asal. Caringin yang kini hanya sebuah desa pernah menjadi ibu kota Kabupaten Banten Barat. Namun setelah daerah ini luluh lantak akibat letusan Gunung Krakatau, ibu kota kabupaten itu dipindahkan ke Pandeglang. Meski hanya sebuah desa, namun bagi perjalanan sejarah Banten, Caringin tetaplah daerah penting. Di balik keindahan pantai Carita di Caringin, Banten inilah kisah si Boncel yang durhaka terpelihara hingga kini. Meski ada berbagai versi cerita, namun kisahnya lekat dalam ingatan masyarakat. Hanya kenapa dia disebut Boncel, karena memang kesenangan dan kesukaan dia itu makan ikan boncel gitu. Jadi ikan boncel itu anak ikan gabus lah ya, yang belum besar gitu. Jadi dia senang sekali dengan ikan gabus yang dibakar. Sebelum dibakar tuh dilumpuri lumpur dulu, kemudian ditimbun, kemudian di atasnya dikasih kayu seperti kita membuat api unggun gitu. Caringin dan letusan Gunung Krakatau yang maha dahsyat konon adalah hukuman Tuhan kepada Boncel. Lalu apakah kisah si Boncel adalah sebuah fakta ataukah sebuah fiksi yang berlatar budaya Caringin? Inilah kisah tentang si Boncel. Inilah Boncel, seorang pemuda miskin yang menghabiskan masa mudanya di Bogor. Hari demi hari dilalui dengan tenang untuk mengurusi kerbau milik juragan. Hingga pada suatu hari, nasib malang menimpanya. Karena terlalu lelah, Boncel tertidur ketika sedang mengembala kerbau. Dan ketika bangun, Boncel tertegun menatap sekeliling. Kerbau milik juragannya telah raib dari pandangan. Oe! Aduh, cilaka. Kebotnya hilang. Aduh, gimana ya? Juragan pasti marah. Oe! Sontak, Boncel kebingungan, menyadari juragan akan marah besar kepadanya. Cilaka. Pasti juragan teh marah ini lu. Kebingungan dan ketakutan melanda silih berganti, dan tanpa pikir panjang, Boncel melarikan diri tanpa sempat berpamitan pada keluarganya. Akibatnya orang tua Boncel menjadi cemas karena anak kesayangan mereka tak kunjung pulang. Ini cerulitnya mah ada di sini. Kamana si Ocen?
Ocen. Ayah Boncel mencarinya ke tempat Boncel biasa menggembala. Dan yang ia temukan hanyalah onggokan rumput dan celurit yang digunakan untuk mencari rumput. Lalu, kemanakah perginya si Boncel? Dan nasib apa yang telah menunggunya? Saksikan terus Asal Usul. Kalau asal jangan usul, kalau usul nggak boleh asal. Si Ocen anak kita ya. Mana mungkin saya punya orang tua seperti mereka. Usir mereka. Nasib akhirnya membawa Boncel hingga ke Cianjur. Ketika ia sedang beristirahat di sebuah gubuk dekat pematang sawah, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan seseorang. Siapa? Saya Boncel dan Dari mana? saya dari Ternyata beliau adalah Bupati Cianjur yang sedang memeriksa sawah miliknya. Karena merasa iba pada Boncel, akhirnya sang bupati mempekerjakan Boncel di rumahnya sebagai pengurus kuda miliknya. Biar kamu teh nambah gemuk, nambah sehat, dipakai juragan, ya. Boncel memang pemuda yang rajin. Ia selalu bekerja hingga larut malam mengurus kuda. Ini huruf A. Huruf apa? Rasa ingin tahu Boncel juga sangat besar. A. Huruf apa? Pagi hari setelah mencari rumput, diam-diam Boncel sering mengintip anak sang bupati yang sedang belajar membaca di ruang depan. Huruf A. Huruf apa? Kebiasaan ini membuatnya sedikit demi sedikit bisa menulis, dan Boncel pun mulai mempraktekannya. B. Hingga suatu malam, ketika Bupati sedang menilik kuda miliknya di kandang, Bupati kaget mendapati sebuah tulisan yang terpampang di depan kandang. Boncel! 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 Saya kan? Ini siapa yang nulis? Saya kan? Sang Bupati sama sekali tidak mengira Boncel yang melakukannya. Kamu bisa nulis di mana? Di masa itu, bisa membaca dan menulis adalah hal yang sangat luar biasa. Kamu jadi Bupati pun kemudian mengangkat Boncel menjadi juru tulis di kantor. Nasib baik terus mengiringi kehidupan Boncel. Sifat rajinnya tidak pernah pupus. Selain itu, kecerdasan dan wibawa yang dimilikinya membuat karir Boncel terus meningkat. Sampai suatu ketika ada kekosongan jabatan sebagai regen di Caringin. Boncel pun menduduki jabatan tersebut. Putri seorang regen dari keresidenan tetangga pun berhasil diperistri olehnya. Namun, harta, tahta, serta pendamping yang rupawan membuat Boncel lupa diri. Kabar tentang
tentang Regen Boncel, seorang Regen yang berasal dari rakyat biasa, rupanya sampai ke telinga orang tuanya di kampung. Mereka pun memberanikan diri datang ke Caringin untuk membuktikan desas-desus tersebut. Dan ternyata desas-desus tersebut bukan hanya isapan jempol semata. Ocen, ini bapak Ocen sama emak Ocen. Regen Boncel yang memerintah Caringin memang benar anak mereka yang dahulu hilang tanpa jejak. Itu teh anak saya, itu teh anak saya, si Ocen itu. Siapa? Rindu yang menggumpal di dada mereka tak bisa dibendung lagi. Siapa mereka? Itu juragan. Mereka mengaku orang tuanya juragan. Gak mungkin kan? Keinginan untuk memeluk anak kesayangan yang telah bertahun-tahun tak kembali makin memuncak. Namun, di luar dugaan, Boncel tidak mau mengakui orang tuanya. Baik, juragan. Ia merasa malu melihat kondisi mereka yang tidak seperti dirinya sekarang. Boncel tidak mau orang lain tahu tentang masa lalunya. Tanpa belas kasihan dan sedikit pun terselip rasa bersalah, Boncel mengusir kedua orang tuanya dari hadapannya. Perlakuan Boncel membuat hati orang tua Boncel perih dan sedih tak terperi. Anak yang sangat mereka sayangi telah durhaka. Di antara isak tangis dan air mata, tanpa sadar, Ibu Boncel berkata, Dasar kesri! Nyai? Nyai? Iya, Kang. Kenapa ini akan jadi gatal-gatal begini, Nyai? Kenapa? Nggak tahu nih. Kenapa nih ya? Ucapan yang terlontar dari mulut Ibu Boncel rupanya didengar oleh Jadi Tuhan. gatal-gatal begini nih. Kenapa semua badan akang, Nyai? Dan tak lama berselang, terjadi keanehan pada Regen Boncel. Jadi gatal-gatal begini, Nyai. Penyakit aneh menyerang sekujur tubuh Boncel. Nanah bermunculan dan rasa sakit seakan tak mau pergi. Boncel hanya bisa merintih dan terus merintih menahan rasa sakit yang terus menyerang. Akang, badan Akang, kenapa? Akang gesrek. Nggak tahu, aduh. Badan Akang kenapa? Kenapa bernanah begini? Aduh. Badan Akang kenapa? Badan Akang bentol semua. Bernanah, Akang gesrek. Tak berhenti sampai di sini. Beberapa tahun setelah kejadian ini, Gunung Krakatau di Selat Sunda meletus dan meluluh lantakkan serta menghancur leburkan kota Caringin. Masyarakat percaya letusan ini adalah bentuk hukuman Tuhan kepada si Boncel. Benarkah mitos ini? Dan apakah kisah Boncel hanya sebuah dongeng atau benar-benar terjadi? Tetaplah di Asal Usul. Kalau asal jangan usul, kalau usul gak boleh asal. Tidak mungkin juragan mempunyai orang tua. Kisah si Boncel memang lekat dengan kehidupan masyarakat Banten. Baik, juragan. Masyarakat percaya kota Caringin dulunya memang menjadi sentral pemerintahan Banten. Itu teh anak saya, si Ocen. Begitu pula kisah si Boncel memang benar-benar ada. Bukan sekedar dongeng dari masa ke masa.
Ternyata kita bisa melihat beberapa temuan dan peninggalan fisik yang mendukung pernyataan tersebut.